Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu lagi kita pada pagi hari ini di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan satu minggu ini, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan semua pelayanan pekerjaan kita. Giliran hari ini, kita di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan, dan mau diajar oleh firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah Tuhan berikan bagi kami, di hari Sabat, hari perhentian yang Kau janjikan dan berikan kepada kami, di mana hari ini Tuhan memberkati semua ciptaannya, dan semua seisi bumi ini, termasuk kami sebagai umat pilihan Tuhan pada pagi hari ini, mau duduk dan dengar, mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami Bapa, melalui tuntunan Allah Roh Kudus kami mengerti tentang firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mengajarkan kebenaran, kendalikan setiap ucapan. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, masih dalam rangkaian ibadah kita dalam pengajaran, dalam ibadah kita bulan ini kita tetap mempelajari di mana kita akan memahami apa pengajaran, apa makna dasar teologis, filosofis yang ada dalam logo gereja kita. Khususnya minggu pertama kita sudah diajar tentang salib Yesus, juru selamat. Dan pada minggu kedua kita belajar tentang bejana pembasuh. Dikatakan Yesus adalah pengudus kita. Dan minggu ketiga kita belajar tentang buli-buli minyak. Yesus adalah penyembuh kita. Dan minggu ini adalah minggu terakhir kita belajar tentang mahkota, yaitu Yesus Raja yang akan datang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya setiap kita melihat logo gereja kita melihat ada sudah bayangan, ada sudah hal yang harus kita tidak bisa dilupakan, bahwa ketika kita melihat salib, kita melihat Yesus Juru Selamat. Ketika kita melihat bejana pembasuh di sana, bahwa Yesus adalah pengudus kita. Ketika kita melihat buli-buli minyak dalam logo gereja kita, bahwa kita ingat bahwa Yesus penyembuh kita. Minggu lalu sudah dibahas, kita mengerti seperti apa penyembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dari logo dikatakan buli-buli minyak itu. Minggu ketiga, yang keempat dikatakan hari ini kita belajar tentang mahkota. Dikatakan mahkota adalah Yesus Raja yang akan datang. Sekali lagi tema kita dalam minggu ini yaitu mahkota, yaitu Yesus Raja yang akan datang. Mari kita memperhatikan firman Tuhan yang sebagai dasar bagi kita belajar bahwa mahkota itu Yesus Raja yang akan datang dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sekali lagi saya mengulanginya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11b firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi tema kita minggu ini adalah mahkota. Adalah Yesus Raja yang akan datang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab dikatakan di sana, Kristus adalah Raja. Ini perlu kita ingat. Alkitab memberitahu kepada kita, dan firman Tuhan ini menegaskan bagi kita, Kristus adalah Raja. Dan Kristus dikatakan membuktikan Raja yang bersifat kekal, dan Raja yang tidak berkesudahan. Ialah Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan sampai hari ini, kekuasaan raja-raja yang ada di dunia ini, mereka tidak abadi. Mereka sementara saja sampai hari ini. Dari dulu ada beberapa kerajaan,
ada berapa raja besar yang berkuasa di dunia ini. Tetapi itu semuanya sudah berlalu. Dan sampai hari ini belum bisa berkuasa. Selain Yesus adalah Raja yang akan datang. Kristus adalah Raja. Saudara, perhatikan di sana raja-raja yang pernah ada. Yang pernah berkuasa masuk dalam sejarah dunia. Yang berkuasa. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dan mereka sudah tidak seperti lagi berkuasa. Saudara, dikatakan di sana Raja Asyur. Kalau kita perhatikan. Raja Asyur, kerajaan Asyur berkuasa dari tahun 722 sebelum Kristus atau BC kalau kita perhatikan di sana. Akhirnya juga harus tersingkir. Ini Raja Asyur sangat terkenal. Yang pernah menjajah, pernah menguasai Israel. Itu berkuasa tahun 722 sebelum Kristus. Dan juga dikatakan Raja Nebukadnezar dengan anaknya Belsasar yang memimpin Babel. Di mana waktu itu ada Sadrak, Mesak, Abednego ada di sana. Dan itu juga berakhir hari ini, akhir ini. Yang ketiga kerajaan Yunani yang terakhir dikatakan di sana. Berakhir. Kerajaan Persia juga berakhir di sana kalau kita membaca sejarah. Bahkan pemimpin yang memimpin Babel, kalau kita perhatikan di sana, yaitu raja yang mengendalikan kerajaan Romawi. Juga sampai hari ini sudah berakhir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Satu-satunya kerajaan, raja yang tetap bertahan sampai hari ini adalah Yesus Kristus adalah raja yang pasti datang dan sudah datang ke dunia dan dia akan datang kembali menjadi raja bagi kita sebagai anak Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan kita melihat diberitahukan bahwa kerajaan-kerajaan di dunia ini semuanya pernah ada, semuanya pernah memimpin, semuanya pernah menguasai dunia. Tetapi sampai pada masa kerajaan Romawi saja semuanya berakhir dan tidak ada lagi yang bisa memimpin. Seperti dikatakan Yesus adalah raja yang akan datang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang pada saat perjanjian baru, ketika kita membaca firman Tuhan, Yesus ada di sana. Dia lahir ke dunia ini sebagai seorang raja. Dia adalah Immanuel bagi kita. Raja yang menyelamatkan orang-orang, menyelamatkan dunia, dan menyelamatkan saya dan saudara. Hari ini saat engkau mendengar firman Tuhan ini, bahwa Kristus adalah Tuhan, Dia adalah Raja. Kalau kita katakan Dia adalah Juru Selamat, Dia ada pengudus kita, Dia adalah penyembuh kita, dan Dia adalah Raja yang akan datang nanti untuk menyelamatkan dan membawa kita bersama dengan Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab memberikan gambaran bagi kita ketika Tuhan Yesus datang. Dia mengabarkan tentang kerajaan sorga. Dia mengabarkan bahwa Dia adalah Raja yang akan datang. Dia adalah Raja yang sedang memimpin, yang tidak berkesudahan. Kristus adalah Raja yang tidak berkesudahan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kerajaan Tuhan terdiri dari yang sangat menarik. Berbeda dengan kerajaan dunia ini. Kerajaan Tuhan itu dikatakan di sana, kerajaan Kristus itu yang akan datang dan memimpin dunia ini nanti dikatakan di sana adalah kerajaan yang terdiri dari ada apa? Kebenaran, damai, dan sukacita. Saudara, inilah yang dibutuhkan oleh seorang raja yang akan datang memberikan kebenaran, menegakkan kebenaran di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini. Memberikan damai kepada dunia saya dan saudara yang tidak masih dalam mengalami ketidakdamaian. Yang memberikan sukacita kepada orang-orang yang mau menerima Dia dan memberikan damai sejahtera bagi mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hadirnya kebenaran menyatakan bahwa Kristus adalah Raja yang akan datang. Hadirnya damai di dunia ini dan hadirnya sukacita di tengah-tengah dunia ini nanti suatu saat ketika Kristus datang, Dia adalah Raja yang akan datang. Ketika kita melihat mahkota di antara logo gereja kita ingat bahwa Kristus Raja yang akan datang untuk menjemput saya dan saudara hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini akan kita melihat ketika Alkitab mengatakan Kristus disebut Raja yang akan datang, dan Kristus adalah Raja di atas segala raja, dan itu benar Alkitab yang mencatatkannya bagi kita. Kita bangga mempunyai Alkitab.
Kita bangga memiliki firman Tuhan yang merupakan kata-kata Tuhan yang tertulis yang kita bisa baca. Memberi jaminan bagi saya dan saudara bahwa Yesus sudah ada di sorga. Dan Dia akan datang sebagai Raja bagi saya dan saudara. Dia akan memberikan damai bagi kita. Dia menegakkan kebenaran itu. Dan Dia memberikan sukacita bagi saya dan saudara. Jika saudara ada kedamaian hari ini. Jika saudara ada sukacita hari ini. Karena Kristus ada dalam diri kita. Kristus ada dalam firman ada dalam kita. Roh Kudus ada dalam diri kita hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jika kita melihat lambang, mahkota, Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang. Yesus Kristus adalah Raja yang siap melayani. Ini penting. Yesus Kristus yang menjadi Raja yang akan datang itu adalah Yesus Kristus Raja yang siap melayani, bukan dilayani. Yesus Kristus adalah Raja yang akan siap mati bagi orang berdosa, bagi saya dan saudara. Raja yang akan datang itu sudah siap mati dan Dia sudah mati untuk saya dan saudara. Dia siap melayani bukan untuk dilayani. Raja yang akan datang itu dikatakan di sana. Yesus Kristus adalah Raja yang siap menderita. Yesus sudah menjalaninya bagi saya dan saudara. Dia telah menjalaninya bagi saya dan saudara. Dia mengambil bagian untuk menderita. Menyerahkan nyawa dan hidupnya bagi saya dan saudara. Itu Yesus yang sudah lakukan. Dia akan datang. Dan bersama dengan kita. Dan ini dikatakan Raja yang akan datang, Yesus Kristus adalah Raja yang sungguh-sungguh, siap sungguh-sungguh mau mengembalakan hati dan saya dan saudara sebagai miliknya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita diingatkan lagi. Pertanyaannya bagi saya dan saudara bagi ini adalah, adakah Raja di dunia ini yang abadi? Tidak ada. Sedangkan Tuhan Yesus adalah Raja yang abadi. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan sebagai pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini. Apakah ada Raja yang tetap abadi sampai hari ini? Tidak ada. Yang ada hanya adalah Kristus adalah Raja yang kekal dan abadi. Itu sebabnya kalau pada pagi hari ini kita diingatkan kembali tentang mahkota bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang. Memang Kristus adalah Raja karena Kristus yang mampu untuk mengalahkan maut. Dan Kristus, kerajaan Kristus adalah dikatakan tidak akan tergoncangkan kalau kita membaca firman Tuhan. Kerajaan Kristus tidak bisa dikalahkan oleh kerajaan duniawi ini. Kerajaan Kristus dikatakan tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Memang iblis sedang bahkan pernah menggoncangkan kerajaan yang sedang dirancangkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tetapi Kristus tetap menang dan tidak pernah dikalahkan. Itu sebabnya kalau kita katakan Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang, memang Dia adalah Raja yang akan datang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita melihat penjelasan-penjelasan, melihat mahkota bahwa Yesus adalah Raja yang akan datang, itu pasti kita imani. Itu harus kita ingat bahwa memang Kristus akan datang. Dia akan datang kembali. Dia pernah ada di dunia ini. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan bagi kita beberapa hal, yaitu yang kita ingin pelajari dari bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan belajar melihat beberapa karakteristik Yesus Kristus sebagai Raja yang akan datang. Sekali lagi, kita akan melihat beberapa karakteristik, yaitu Kristus Raja yang akan datang. Kita bukan hanya tahu Yesus Raja yang akan datang, tetapi kita harus tahu juga bahwa Kristus Raja itu bagaimana. Itu sebabnya kita harus tahu Kristus Raja yang akan datang itu tentang karakteristiknya. Yang pertama, karakteristik Yesus Raja yang akan datang. Yesus Kristus Raja yang akan datang yang siap untuk menderita. Tidak ada raja di dunia ini yang mau menderita untuk rakyatnya. Tetapi raja di dunia ini mau hidup senang. Bahkan dijaga, dipelihara oleh orang.
dia tidak boleh diganggu. Tetapi Kristus, Raja yang akan datang itu, sudah menderita, sudah siap untuk menderita bagi saya dan saudara. Pada pagi hari ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, penderitaan yang Yesus berikan kepada kita adalah seluruh rakyat. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, orang-orang mengeluhkan dia. Orang-orang berdiri di pinggir jalan menyambut dia dan berkata, mereka mengambil pohon palem dan meletakkan dan jubah mereka untuk dilewati seorang raja yang naik keledai. Saudara, orang-orang yang sama juga untuk berkatakan salibkan dia, salibkan dia. Saudara masih ingat kata Hosana bagi raja, Hosana bagi raja yang akan datang. Saya perhatikan baik saudara, Hosana itu bukan haleluya. Hosana yang diucapkan oleh bangsa Israel di kota Yerusalem waktu itu ada katakan di sana dalam arti yang harus kita pahami dengan baik. Hosana adalah Tuhan selamatkan kami. Ketika orang Israel katakan Hosana bagi raja, Hosana bagi raja yang akan datang, Hosana raja kita, itu dikatakan Kristus, dikatakan Hosana itu selamatkan kami. Orang yang minta untuk diselamatkan, dia orang-orang yang sama juga berkata, salibkan dia. Beda dengan yang kalau kita perhatikan di sana, haleluya, haleluya itu memuji Tuhan. Haleluya, memuji Tuhan. Hosana dikatakan di sana, selamatkan kami. Itu ucapan yang disampaikan ketika orang-orang berteriak ke Yesus memasuki kota Yerusalem waktu itu. Ke Yesus Kristus Raja yang akan datang itu siap untuk menderita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus ingat ketika kita melihat mahkota Yesus Kristus Raja yang akan datang, dia adalah Raja yang sudah menderita, yang sudah mengambil bagian penderitaan itu bagi saya dan saudara. Karakteristik yang kedua, yang pertama tadi, Yesus Kristus Raja yang akan datang yang siap untuk menderita, yang sudah menderita bagi saya dan saudara. Yang kedua dikatakan di sana, Yesus Kristus Raja yang akan datang sebagai Raja yang menghidupkan dan mengalahkan maut. Memang sudah dilakukan. Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus sudah mengalahkan maut itu. Dia sudah mati dan bangkit, dan dia hidup, dan dia naik ke sorga. Dan Raja itu, Yesus Kristus yang sebagai Raja yang akan datang itu, akan datang kembali. Dia sudah mengalahkan maut. Karakteristik yang ketiga, bagi kita ingat ketika kita melihat mahkota itu, Yesus Kristus Raja yang akan datang sebagai Raja yang kudus. Saudara, ini penting. Dia datang dengan kekudusannya bagi kita. Dialah yang paling suci, dikatakan. Dialah Raja yang kudus dan tidak tercemar dengan dosa. Kenapa? Karena tidak boleh ada orang sembarangan. Saudara perhatikan, mengapa saya katakan seperti ini? Kalau masa-masa lalu tidak harus sembarang orang untuk menjadi seorang raja. Dia adalah harus ada kerutunan-kerutunannya. Memang Yesus adalah keturunan Daud. Dan dia adalah Isai. Dari keturunan Isai dan Daud, Yehuda. Dan saya dan saudara adalah bagian yang sudah diselamatkan. Yesus akan datang untuk saya dan saudara. Memang Yesus datang sebagai Raja yang kudus dikatakan di sana. Jadi ketika kita melihat mahkota Yesus Kristus Raja yang akan datang. Sebab Yesus Kristus datang sebagai Raja membebaskan kita dari segala apa? Dosa kebencian. Itu sebabnya dia kudus. Segala dosa bentuk kebencian sudah dikalahkannya, dipatahkannya. Dosa iri hati, dosa pembunuhan, dosa kemarahan, dosa pemfitnah, dan dosa-dosa yang lain sudah Tuhan Kristus menangkan. Itu sebabnya kalau dia datang, dia menjadi Raja bagi saya dan saudara. Dia Raja bagi kita yang sudah memenangkan kita dan menang atas semua dosa-dosa itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, karakteristik Raja yang akan datang itu. Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang sebagai Raja damai. Saya katakan tadi ada kebenaran, ada damai, ada sukacita di sana. Saudara, memang kalau Kristus datang, dunia akan menjadi damai. Itu janji yang Tuhan sudah janjikan. Ketika dia datang ke dunia ini menjadi kedamaian. Waktu dia datang ada di tengah dunia ini memang orang tidak menerima dia. Tetapi semua saya dan saudara, ketika kita mendapat pengampunan daripada Tuhan, dosa kita diampuni. Segala bentuk dosa kita ditanggung atas dia.
Dia sudah naik ke sorga, dia akan datang kembali, Raja yang damai itu. Memberikan damai. Kalau ada damai sukacita bagi kita hari ini, ada kebenaran dalam diri kita hari ini, karena memang Kristus yang sudah memberikannya bagi saya dan saudara. Saudara ingat, ketika saya dan saudara melihat mahkota, Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang, yang datang ke dunia ini, dan sebagai Raja bagi saya dan saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat kita melihat buli-buli, logo di gereja kita, saya katakan lagi, ketika kita melihat pembasuh ada di sana, ketika kita melihat salib Kristus ada di sana, kita harus ingat mulai sekarang sebagai jemaat Tuhan. Melihat logo gereja kita, begitu melihatnya, salib ada di sana. Yesus Kristus, juru selamat bagi saya dan saudara. Ketika kita melihat ada di sana dikatakan bejana pembasuh, ketika kita melihat logo kita, Yesus adalah pengudus saya dan saudara. Ketika kita melihat di sana buli-buli minyak ada di sana dalam logo kita, kita langsung ingat Yesus penyembuh saya dan saudara dari segala penyakit, sebagai dosa apapun. Dan terakhir kita melihat, ketika kita melihat mahkota dalam logo gereja kita, kita ingat Yesus Raja yang akan datang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mengingatkan kembali bahwa memang Yesus adalah Raja yang akan datang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam Filipi pasal yang kedua, kalau kita membaca di sana, firman menyebutkan bahwa sesuatu hari kelak, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu amin bagi kita. Suatu saat orang yang menghina, orang yang tidak menerima dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, semua lidah mengaku dan semua lutut berlutut untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan bagi saya dan saudara. Dia akan datang. Seperti firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 bagian B tadi katakan. Malaikat Tuhan berbicara kepada murid-murid yang menghadap ke langit melihat Yesus terangkat naik ke sorga. Mengapa engkau diam di sini? Dia yang akan naik ke sorga akan datang kembali seperti yang kau lihat sekarang. Dan lakukan semua yang akan diperintahkan. Saudara yang diberkati Tuhan, tugas kita sekarang, kita harus menjadi pembawa berita damai. Kebenaran itu katakan. Membawa berita kebenaran itu. Menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Menghadirkan sukacita dimanapun kita berada. Dan menegakkan kebenaran hidup dimanapun kita berada. Itulah ciri Raja yang akan datang. Dan saya dan saudara akan menanti Raja itu. Dan Raja yang akan datang itu memberikan kebenaran, menegakkan kebenaran. Raja yang akan datang itu akan memberikan damai sejahtera. Raja yang akan datang itu akan memberikan sukacita bagi saya dan saudara. Bukankah hari ini saya dan saudara mengalaminya? Jika Kristus ada dalam dirimu, dan kuasa firman Tuhan dalam dirimu, dan Roh Kudus ada dalam dirimu, percayalah. Seperti firman Tuhan katakan bagi kita, bahwa Yesus salib itu, Yesus adalah juru selamat. Ketika kita melihat bejana pembasuh itu, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Ketika kita melihat buli-buli minyak itu, oh Tuhan terima kasih saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kita melihat mahkota, oh Tuhan saya siap menantikan kedatangan-Mu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya membaca firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 11b berbunyi demikian. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap kali kita melihat lambang mahkota, ingat Yesus Kristus, Raja yang akan datang kembali, dan dialah Raja bagi saya dan saudara selama-lamanya. Haleluya. Ingat, saya sekali lagi mengingatkan, ketika kita melihat logo gereja kita, ingatlah salib. Yesus juru selamat saya dan saudara. Ingat, ada bejana pembasuh di sana. Ada pembasuh untuk mencuci tangan kaki para imam. Yesus sudah membasuh saya dan saudara. Menyucikan saya dan saudara. Yesus sudah menyucikan. Dan ingat, ketika kita melihat buli-buli minyak, Yesus sudah menyembuhkan kita. Yesus sudah menguduskan kita. Yesus juru selamat bagi kita. Dan ketika kita melihat mahkota, ingat, Yesus Raja
yang akan datang. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu ini. Kami percaya Tuhan bahwa Yesus adalah juru selamat salib. Setiap kami melihat Yesus juru selamat. Setiap kami melihat bejana pembasuh di sana, Yesus adalah pengudus kami. Yesus sudah menguduskan saya dan saudara. Dan kami percaya Yesus sudah memberikan penyembuhan kami dari segala jenis penyakit akibat kutuk dan dosa yang selama ini kami jalani. Tuhan sudah menguduskan kami. Tuhan sudah menyembuhkan kami. Dan kami diingatkan kembali dengan mahkota bahwa Yesus adalah Raja yang akan datang. Siapkan hati kami Tuhan untuk menanti Raja yang akan datang. Raja yang kekal, yang menegakkan kebenaran itu. Raja yang kekal memberikan kepada kami damai sejahtera. Raja yang kekal memberikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa bersyukur mengakhiri pemberitaan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.